Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian, kita masih mempelajari kembali PPKN, itu pada bab 4 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pada subbab hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara adalah suatu organisasi yang terdapat anggota di dalamnya yang menetap dan memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Unsur-unsur negara. Yang pertama adalah unsur konstitutif, unsur yang harus ada untuk terbentuknya negara. Itu harus ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintah yang berdaulat. Dan yang kedua adalah unsur deklaratif, unsur yang bersifat menerangkan adanya negara, yaitu pengakuan negara lain. Sifat kedaulatan. Kedaulatan itu bersifat permanen, yaitu bahwa kedaulatan ada selama adanya negara. Bersifat asli, kedaulatan tidak berasal dari kedaulatan lain. Kemudian bersifat bulat atau utuh, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Dan sifat yang keempat adalah mutlak. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi daripada kedaulatan. Pengakuan negara lain, itu ada dua, pengakuan de jure dan pengakuan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan menurut hukum internasional. Sedangkan pengakuan de facto adalah pengakuan menurut fakta berdirinya negara. Fungsi negara. Yang pertama adalah melaksanakan ketertiban. Kemudian mengusahakan kesejahteraan rakyat, mengusahakan pertahanan, dan menegakkan keadilan. Sedangkan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo adalah bersifat memaksa. Itu bisa mengharuskan siapapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah monopoli. Hanya negara yang berhak melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Dan yang sifat yang ketiga adalah mencakup semua, bahwa setiap peraturan berlaku bagi semua orang. Anak sekalian, kita lanjutkan ke bentuk negara. Bentuk negara itu ada negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah negara yang terdiri dari satu negara. Kedaulatan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Bagian-bagian negara tidak bersifat negara. Sedangkan negara serikat adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian yang tidak berdaulat penuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa kita baca di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Fungsi vital negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fungsi keamanan dan ketertiban, kemudian fungsi kesejahteraan, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Kita mempunyai berbagai keunggulan. Di bidang ideologi, Pancasila dapat melaksanakan tujuan negara. Bidang politik, kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik. Sedangkan di bidang ekonomi, kita mempunyai keunggulan letak geografi yang strategis, kaya sumber daya alam, tanahnya subur. Kemudian di bidang sosial budaya, kita mempunyai banyak suku, kita mempunyai banyak budaya dan istiadat yang dapat dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di dalam bidang hankam, kita mempunyai sistem hankam rata, yaitu sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Anak-anakku sekalian, itu saja yang perlu kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.